amazing Father we have, because in Him we are unshakable. Shout out to Him. Come on, let's sing. Woo! Come on. Let us go deeper into His presence, the presence of the Holy Spirit. We welcome you in this place, Lord. Oh, come away, oh my soul, come and praise Him from the light of the dawn till I sleep. Let me sing of your love and your mercies. Come awake, oh my soul, I will praise Him. Come awake, oh my soul, come and praise Him from the light of the dawn till I sleep. Let me sing of your
your name. Worthy is your name. Sing the name of Jesus. Jesus. Let us sing. You deserve the praise. Worthy is your Oh, name. worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. We sing, worthy is your name, Jesus. You
Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara Feast Online. Berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan ketika pujian dan penyembahan tadi dinaikkan. Kita bersyukur sekali dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah bertugas sehingga Feast Online ini bisa berjalan dengan luar biasa, dan saya percaya sampai akhir acara ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya ingin menyapa kepada setiap kalian yang baru saja bergabung pertama kali mengikuti acara Worship from Home atau Feast Online ini. Bagi kalian yang masih belum memiliki komunitas, kita perlu komunitas untuk kita bisa bertumbuh bersama, untuk kita bisa saling menguatkan. Untuk itu silakan tinggalkan nomor kontak kalian di IG maupun di live chat yang ada di YouTube ini. Dan teman-teman dari LOJF akan menghubungi saudara. Pada bulan ini tema besar kita adalah Nation Building. Kita sudah mendengarkan mulai dari talk yang pertama sampai talk yang ketiga. Yang pertama adalah bahwa we have to build our family. Kita membangun keluarga kita. Kemudian di part yang kedua, bagaimana kita bisa membangun gereja kita, komunitas kita, tempat kita bertumbuh bersama-sama. Dan yang ketiga kemarin, secara khusus MD membawakan mengenai bagaimana kita membangun diri kita atau orang lain untuk menjadi seorang leader atau seorang pemimpin. Dan di talk yang terakhir ini, tema yang saya akan bawakan adalah you have to guard your heart. Bahwa kita harus menjaga hati kita sungguh-sungguh. Apa itu? Sebelumnya, mari saat ini saya mengundang saudara untuk berdoa bersama. Ini adalah doa favorit kita, doa yang selalu kita doakan untuk memulai acara kita. Mari kita buka dengan tanda kemenangan yang Tuhan telah berikan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Mari kita mau angkat tangan kita mau hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan pada hari ini kita akan ambil dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Bahasa Inggrisnya, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Nah, saudara, kalau kita baca bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ini bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Karena kalau bahasa Inggris dikatakan guard your heart. Heart itu jantung. Jantung melambangkan sesuatu yang penting. Kita bisa berdiri saat ini, kita bisa bernafas, kita bisa beraktivitas karena ada satu komponen organ di dalam tubuh kita yang dinamakan jantung. Jantung itulah yang memompa seluruh darah, seluruh makanan, seluruh apapun yang kita perlukan untuk menghasilkan energi supaya kita bisa bergerak, supaya kita bisa melakukan sesuatu. Bahkan jantung juga yang memberikan makanan kepada otak supaya kita bisa berpikir dengan baik. Dan saudara juga mungkin menemukan apabila jantung ini tersumbat, apabila jantung ini mengalami kegagalan fungsinya, maka dampaknya itu akan menjadi mengerikan bagi orang yang menderitanya. Di bahasa Indonesia dikatakan heart, dikatakan hatimu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, saya mau katakan bahwa hati di sini dalam bahasa Indonesia bukan hati organ tubuh kita, tapi hati adalah mencakup
apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi kehendak kita, apa yang menjadi perasaan kita, kehendak kita, itulah yang dinamakan hati kita. Untuk lebih lanjut lagi, apa definisi hati yang sesungguhnya? Bagaimana kita bisa menjaga hati kita supaya hidup kita ini bisa membangun keluarga kita, bisa membangun pekerjaan kita, bisa membangun bangsa ini, bisa membangun dunia ini, dan mengerjakan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Sebelumnya, mari kita arahkan hati kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau kembali kumpulkan kami bersama untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, firman-Mu mengatakan supaya kami boleh menjaga hati kami karena dari sanalah terpancar kehidupan. Roh Kudus, buka pikiran kami, buka hati kami saat ini supaya kami benar-benar mengerti apa yang hendak ingin Kau katakan kepada setiap kami saat ini juga. Kami naikkan segala doa kami di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mau angkat tangan kita sama-sama sekali lagi mau katakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita bahas mengenai hati. Apa sih definisi hati yang sesungguhnya? Jadi hati terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah hati itu terdiri dari feeling atau emosi kita, perasaan kita. Banyak orang salah mengerti bahwa follow your heart, ikuti kata hatimu, ikuti hatimu. Banyak orang yang mendefinisikan bahwa kita harus mengikuti apa yang kita rasakan saat itu. Terutama bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih single, ada yang bilang, gimana sih cara memilih pasangan yang baik? Seringkali udah lu ikuti apa kata hati kamu. Nah, ini bisa menjadi salah tergantung dari apa yang kita rasakan saat itu. Karena memilih pasangan, memilih pekerjaan, membuat sebuah keputusan, itu tidak hanya berdasarkan emosi atau perasaan kita. Karena perasaan seseorang itu tidak menjamin bahwa pilihannya adalah pilihan yang tepat. Kemudian, bagian yang kedua dari hati itu adalah mind, thinking. Bagaimana kita memiliki yang namanya akal budi, kita bisa berpikir dengan baik. Dan pemikiran kita ini bisa kita dapatkan dari pengetahuan segala sesuatu yang kita serap, yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah hati juga mencakup yang namanya will atau kita bikin sebuah decision. Bagaimana kita memutuskan sesuatu, kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita, itu termasuk menjadi bagian dalam hati. Kemudian yang terakhir adalah conscience atau valuing. Saudara, kesadaran kita. Jadi dalam membuat sebuah keputusan, dalam memilih sebuah keputusan di dalam hidup kita, kita harus benar-benar menyadari, kita harus menggunakan akal budi dan pikiran kita. Kita harus menggunakan perasaan kita. Karena Tuhan begitu luar biasa bahwa Dia memberikan kita akal budi, memberikan kita jiwa untuk kita bisa merasakan, memberikan kita kehendak bebas supaya kita bisa memutuskan dengan baik. Karena tahukah saudara, setiap keputusan yang kita ambil itulah yang akan menentukan masa depan kita. Apa yang kita putuskan hari ini, itu akan kita nikmati, akan kita tuai untuk keesokan hari atau untuk masa depan kita. Jadi, berhati-hatilah untuk ketika saudara membuat sebuah keputusan. Dalam Matius 9 ayat yang keempat, dikatakan seperti ini, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Nah, ayat ini sangat-sangat jelas bahwa Tuhan Yesus yang adalah Tuhan mengetahui pikiran siapa? Orang-orang Farisi pada waktu itu. Ketika ada orang yang lumpuh, ketika Yesus berusaha untuk menyembuhkan orang yang lumpuh tersebut, dan kebetulan pada hari itu adalah hari Sabat,
Dan kalian tahu sendiri, Bapak Ibu tahu sendiri, bahwa orang Farisi, mereka menjalankan agama mereka, itu benar-benar sangat strict, sangat-sangat keras bagaimana mereka melakukan segala sesuatu berdasarkan hanya kepada aturan agama. Berbeda dengan Yesus, bahwa Yesus menggunakan hatinya, menggunakan perasaannya, menggunakan kehendaknya, itu seturut dengan kehendak Bapa. Dan dia tidak peduli bahwa itu adalah hari Sabat. Yang Yesus peduli adalah ada seseorang, ada orang yang lumpuh, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan kesembuhan, dan itulah yang diutamakan. Kasih itu lebih dari sekedar aturan. Dan Yesus mengatakan, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ini membuktikan bahwa Tuhan itu mengetahui hati kita lebih dari sekedar tindakan kita. Karena banyak orang sekarang ini yang kelihatannya berbuat baik, kelihatannya melakukan sebuah acara rohani mungkin, aktif di dalam gereja, aktif melayani. Tapi sadarkah bahwa hatinya tidak benar-benar tertuju kepada Tuhan? Dan jangan dipikir bahwa Tuhan tidak tahu hal tersebut. Di Ibrani 10 ayat 22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita, dikatakan, telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, ini berarti bahwa dari awal ketika Tuhan menciptakan kita, ketika kita lahir di dunia ini, tidak ada manusia yang lahir dengan hati nurani yang jahat. Enggak, tidak ada sama sekali. Hati nurani itu bisa berubah menjadi jahat, tergantung dari pergaulan kita, tergantung dari orang-orang yang dekat dengan kita, tergantung dari nilai-nilai pengetahuan yang kita serap, yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, yang kita masukkan ke dalam hati kita. Dan kita percaya bahwa setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi, ketika kita dibaptis, kita telah dibersihkan dari hati nurani kita yang jahat. Dan dikatakan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ada satu contoh di dalam Alkitab, kalau saudara pernah membaca di kitab Kejadian bab 4, berbicara mengenai kisah Kain dan Habel. Dua saudara, perhatikan. Yang satu, Kain bekerja bercocok tanam, dan Habel dikatakan dia menggembalakan ternak. Dan sudah menjadi kebiasaan bagi bangsa Israel pada waktu itu bahwa sebagai tanda ucapan syukur mereka kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Dan Kain mengambil sebagian dari hasil bercocok tanam, kemudian Habel juga dikatakan mempersembahkan bagian yang terbaik, yaitu lemak dari domba. Dan mereka berdua membakar korban bakaran tersebut. Tapi apa yang terjadi hasilnya adalah korban bakaran dari Kain, Alkitab mencatat tidak diterima oleh Allah. Sedangkan berbeda dengan Habel, korban bakaran lemak domba yang terbaik itu diterima oleh Allah. Saya dulu berpikir, kenapa Tuhan pilih kasih? Kenapa hanya persembahan dari Habel yang diterima? Tapi setelah saya telusuri, ternyata Tuhan tidak sekedar mencari korban bakaran. Tuhan tidak sekedar mencari aktivitas rohani yang sering kali kita lakukan tanpa sungguh-sungguh mengarahkan hati dan kehidupan kita sehari-hari untuk berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Ini yang perlu kita refleksikan pada hari ini. Apakah ketika saudara pergi ke gereja, atau mungkin karena kita sekarang terbatas untuk kita bisa beribadah, berapa banyak di antara saudara yang sekedar untuk mengikuti misa online tanpa sungguh-sungguh mengarahkan hatimu kepada Tuhan? Dan lebih besar dari itu, bagaimana dengan
kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita dengan pasangan kita, dengan suami kita, dengan istri kita. Bagaimana perlakuan kita terhadap anak-anak kita, bagaimana perlakuan kita terhadap orang tua kita, bagaimana perlakuan kita terhadap rekan-rekan kerja kita. Karena dikatakan bahwa justru kehidupan kita sehari-hari itu juga bagian dari ibadah, bagian dari korban bakaran kita kepada Tuhan. Kejadian 4 ayat 6 sampai 7 saya akan bacakan bagi saudara. Dikatakan, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ini Allah berkata kepada Kain. "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Jadi Tuhan tahu, Tuhan melihat bahwa hati Kain itu sedang panas, mukanya muram, dia iri, dia marah karena persembahan dari adiknya diterima, persembahan dari dia tidak diterima. Dan saudara tahu, akhirnya yang terjadi adalah terjadinya pembunuhan pertama kali oleh Kain terhadap Habel. Hanya karena hati yang iri, hanya karena hati yang panas, hanya karena kehidupan sehari-hari yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Inilah ibadah yang sesungguhnya, saudara. Saya berharap bahwa dari cerita ini kita menyadari bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kita tidak bisa mengikuti hanya setengah-setengah. Saudara berpikir bahwa seminggu sekali kita mengaku dosa, kita membayar kewajiban kita kepada Tuhan. Sementara Senin sampai Sabtu, hari-hari yang lain, kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian contoh yang kedua. Dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 12 bercerita mengenai kisah Saul. Saya akan bacakan, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan Goliat orang Filistin itu, dan para prajurit berbaris masuk ke dalam kota, wanita-wanita keluar dari semua kota di Israel untuk menyambut Raja Saul. Mereka menyanyikan lagu-lagu gembira dan menari-nari dengan memainkan rebana dan kecapi. Sambil menari-nari, para wanita bernyanyi demikian. Perhatikan, Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Mendengar itu Saul menjadi sangat marah. Sebab pikirnya, Daud dianggap telah menewaskan berpuluh-puluh ribu, sedangkan aku hanya beribu-ribu saja. Sebentar lagi tentulah ia dijadikan raja oleh mereka. Sejak hari itu, dikatakan, Raja Saul iri hati kepada Daud. Keesokan harinya, Saul ada di dalam rumahnya sedang memegang tombaknya, dan tiba-tiba ia didatangi roh jahat yang diutus Allah sehingga ia mengamuk seperti orang gila. Waktu itu Daud sedang main kecapi seperti biasa. Saul mengatakan, "Kutancapkan tombak ini kepada Daud sampai tertancap ke dinding." Pikir Saul, lalu ia melemparkan tombak itu sampai 2 kali kepada Daud, tetapi Daud berhasil mengelak. Saul menyadari, perhatikan, bahwa Daud dilindungi Tuhan, sedangkan ia sendiri ditinggalkan Tuhan. Karena itu ia menjadi takut terhadap Daud. Saudara, Saul adalah raja yang dipilih dan diurapi oleh Allah. Tapi sebelum terjadi masalah ini, tahukah apa yang terjadi? Ketika Saul diberikan perintah oleh Allah, ketika dia berperang dengan satu bangsa, dia disuruh menghabisi seluruh apapun yang dimiliki oleh bangsa itu, tapi Saul tidak taat. Dia menyimpan sebagian dari harta kekayaan dari bangsa yang dikalahkan tersebut. Dia menyimpan domba, ternak yang bagus-bagus. Dengan alasan apa? Aku akan mempersembahkan ini kepada Allah. Tapi bukan itu yang diminta Allah. Tuhan tahu hati dari Saul. Tuhan tahu hati dari saudara. Kita tidak bisa membohongi Allah. Kita bisa membohongi manusia,
kita bisa membohongi pasangan kita bisa membohongi bos kita bisa membohongi pegawai kita atau teman-teman kita. Tapi sadarlah, kita tidak bisa sedikit pun membohongi Allah. Contoh yang ketiga, yang terakhir. Saudara tahu cerita dari Daud dan Batsheba dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27. Saya tidak perlu ceritakan ini secara lengkap, tapi Daud adalah, mulai dari dia muda, dia adalah seorang pemazmur yang luar biasa. Ketika dia menggembalakan domba ternaknya, dia selalu menggunakan waktunya untuk memuji Tuhan. Dia begitu dekat dengan hati Tuhan. Dia tahu hati Tuhan. Dan kisah yang paling epik adalah ketika Daud menghadapi Goliat, seorang yang kecil, seorang yang diremehkan. Bahkan Goliat sendiri sangat-sangat meremehkan Daud ketika Daud menantang Goliat untuk berkelahi. Tapi Daud mengatakan, engkau boleh datang dengan segala senjatamu, segala pasukanmu, segala kekuatanmu, tapi aku mendatangi engkau dengan kuasa dari Allah. Perhatikan, orang yang begitu dekat. Tapi orang yang begitu dekat, ketika dia lengah, ketika hatinya mulai berpindah, ketika waktu itu masa seharusnya pergi berperang tapi dia santai, dia melihat ada seorang wanita bernama Batsheba sedang mandi. Dan saudara tahu ceritanya selanjutnya. Dia berselingkuh dengan Batsheba. Bahkan yang lebih ngeri lagi adalah ketika dia tahu bahwa wanita tersebut, Batsheba, memiliki suami. Dia mengupayakan dengan segala cara supaya apa? Supaya suami dari Batsheba kembali berhubungan dengan Batsheba, karena Batsheba hamil, supaya dia tidak ketahuan. Tapi rencananya tidak berhasil. Apa yang Daud lakukan? Dia mengirim Uria, suami dari Batsheba, untuk pergi berperang, ditaruh di barisan yang paling depan. Dan saudara tahu akhirnya Uria mati di pertempuran tersebut. Sebuah kejahatan yang luar biasa. Sebuah kejahatan yang diawali oleh karena kita lengah atau kita santai, tidak memperdulikan lagi kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Dan itu membawa kepada dosa yang semakin besar, yang semakin besar. Jadi jangan remehkan, oh sekarang enggak lah, hidupku baik-baik aja. Aku enggak perlu terlalu fanatik, terlalu hidup benar. Gak apa-apa, hidupku baik-baik aja. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh Daud, dia bersantai. Tapi tahukah bahwa si jahat, dia mengawali dengan sebuah godaan, sebuah dosa yang kelihatannya kecil. Tapi dosa yang kecil akan membawa saudara, entah saudara sadar atau tidak, akan membawa kepada dosa yang lebih besar lagi. Dan ujungnya adalah maut. Saudara, hidup kita di dunia ini cuma dikatakan pemazmur, katakan seperti embun di pagi hari. Yang ketika matahari naik sedikit aja, embun itu lenyap. Kemarin, 2 hari yang lalu, saya mendengar kabar seorang sahabat saya di komunitas saya yang dulu di Surabaya, namanya Erwan. Itu meninggal dunia. Usianya sama dengan saya, 40 tahun. Saya kaget. Karena dia adalah orang yang, badannya tinggi besar, dia sehat dan orangnya baik sekali. Sangat-sangat baik. Waktu itu saya kaget, saya cuma pikir benar ya. Seringkali kita menyia-nyiakan waktu kita di dunia ini, kita mengejar, hati kita ini mengejar hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Kita mengejar kekayaan, kita mengejar ambisi kita. Bahkan seringkali kita jauh dari Tuhan. Kita berselingkuh, kita terlibat pornografi, kita serakah, kita berusaha menghalalkan segala cara supaya kita hidup enak. Tapi justru berita yang kemarin mengingatkan saya kembali, iya, hidup ini ibaratnya seperti membalikan telapak tangan. Gak ada yang tahu kapan kita dipanggil kembali. Itulah kenapa saya teringat dari Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami
menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bukankah itu juga yang diminta oleh Salomo? Ketika Tuhan menanya dia, apa yang hendak kau minta? Salomo tidak meminta kekayaan dunia. Salomo cuma minta satu, Tuhan berikan aku kebijaksanaan. Bagaimana dengan kita, saudara? Pentingnya hati kita. Hati terdiri dari pikiran kita, kehendak kita, kesadaran kita, perasaan kita. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita ini? Satu-satunya cara adalah kita melekat kepada sang pokok anggur. Karena firman Tuhan mengatakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bersyukur kalau pada hari ini saudara tetap setia. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang jenuh. Ya, saya juga jenuh dengan segala online ini. Saya lebih suka bertemu dengan orang banyak, kita bisa berkomunikasi dengan enak. Tapi jangan jadikan hal tersebut alasan untuk kita menjauh dari Tuhan. Mari kita terus mencari wajah Tuhan. Mari terus kita memenuhi pikiran kita, akal budi kita. Kita serap segala sesuatu yang baik. Miliki kehidupan doa secara pribadi kepada Tuhan. Miliki kehidupan doa. Baca firman setiap hari, saudara. Jangan menganggap remeh hal tersebut. Karena itulah yang akan apa yang akan memenuhi, dan itu yang akan keluar dari perkataan kita. Itulah yang akan keluar dari tindakan kita sehari-hari. Amsal 4:23, ayat yang tadi menjadi buka, akan menjadi ayat penutup juga pada hari ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Mari kita tutup feast online kita ini di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Engkau ingatkan kami Tuhan pada hari ini bahwa pentingnya kami untuk kami boleh menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, menjaga kehendak kami, menjaga perasaan kami. Tuhan, kami tahu bahwa seringkali kami hanya mengikuti ego kami. Kami hanya mengikuti perasaan kami ketika kami melakukan sesuatu, ketika kami memutuskan sesuatu yang penting di dalam hidup kami. Tapi saat ini kami percaya bahwa Engkau tidak pergi meninggalkan kami. Engkau telah memberikan kami Roh Kudus, Roh yang menghibur kami, Roh yang memberikan kami pengertian, Roh yang memberikan kami pengharapan. Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk selalu menghitung hari-hari kami ini agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Waktu kami tidak panjang, tapi kami mau ketika kami kembali kepada Engkau, Engkau menemukan kami sebagai umat-Mu, sebagai hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kebenaran firman-Mu pada hari ini boleh kami terima, tidak hanya di pikiran kami, tapi kami akan coba lakukan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya orang yang melihat kehidupan kami, mereka tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang hidup di dalam setiap langkah dan nafas kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Semoga apa yang saya boleh sharingkan pada hari ini boleh menjadi kekuatan, terus semangat, terus mencari wajah Tuhan setiap hari dalam kehidupanmu. Dan bersama dengan tim pujian sebentar lagi, saya ingin ajak saudara sungguh-sungguh kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh menghayati hadirat Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.